Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore metronom. Halo, apa kabar para metronom semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa jaga prokes ya, tetap jaga prokes. Selama 50 menit ke depan, saya Ivan Fadel. Kok saya? Gua harusnya. Oh, sorry, gua. Gue Ivan Fadel akan nemenin kalian semua metronom. Tentunya kalian akan mendengarkan program ngobrol damai seputar musik. Semangat dong. Kita juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang metronom udah download aplikasi Metrum Radio di Play Store. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Terima kasih juga buat para metronom yang selalu nyimak di web Metrum, yaitu metrum.co.id, dan juga yang lain dengar di Radio Garden atau radio online dan juga Radio Box. Buat yang kalian jangan lupa kepoin juga media sosial kita biar kalian gak ketinggalan informasi program acara seluruh Metrum Radio di IG dan fanpage Facebook dan Pinterest, yaitu di pokoknya itu ya, @metrum.co.id, Twitternya @metrum.co.id. Dan juga yang lagi dengar Radio Garden atau radioonline.co.id dan juga Radio Box, buat yang penasaran juga jangan lupa kepoin juga media sosial kita Metrum biar gak ketinggalan program-program serunya tentunya. Di Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Metrum Radio, Radio Indonesia, oke, dan lain sebagainya yang bisa kalian cari dengan kata kunci Metrum Radio. Oh iya, jangan lupa juga subscribe ya YouTube Metrum Radio biar kalian bisa dapat visual informasi melalui Metrum TV di www.metrum.id. Semua bisa kalian jelajahi lewat aplikasi Android Metrum Radio. Kalian para metronom juga bisa request lagu atau seputar nanya ke narasumber kita. Kalian tinggal WA aja nomornya nih, 085 621 029. Oke. Di sini gue udah ada Egy Ardiansyah dan Jaka Hamdansyah. Bener nggak? Iya. Bener kan? Betul. Kenapa sih kalian suka banget dengan syah? Misalnya gitu kan dari orang tua itu. Orang tua, apa sebuah kebetulan? Apa gimana? Apa seibu, sebapak? Ya, mereka ini adalah sebuah personil band dari band The Switch, yang apa namanya? Yang psychedelic gitu bukan sih? Yang stoner itu loh. Ya, mau dengar sih gitu katanya. Ya, bener nggak? Bisa apa? Masuk Ya, lah. Oke. Boleh lah. Oke lah, coba perkenalan dulu lah sama kalian, profesi kalian apa, kegiatan kalian apa sekarang. Egy dulu. Siapa dulu deh? Yang paling senior. Jaka dulu deh. Kayaknya rambutnya bagus tuh warna-warna gitu. Iya, ini lagi musim kan ya. Kita ikutin aja kali. Boleh tuh, coba. Iya, gimana ini sobat Metrum kali ya namanya ya? Metronom. Kok salah gitu. Maaf. Ini metronom saya Jaka, biasanya Jaka dipanggilnya ya Jack. Ya Jack gitu. Di band The Switch ini saya sebagai gitaris lead. Oh bentar, itu nulisnya The Switch atau The Switch? The Switch tuh sebenarnya langsung aja ini ya gimana? Ya, enggak maksudnya tuh apa penyebutannya tuh The Switch atau The Switch? Penyebutannya The Switch. Oh, The Switch. The Switch kan Okay. Inggris ya. Oke. Jadi kalau ditranslate ada tulisannya teh DESWITCH. Ih, ngeri. The Switch. Terus. Ya, sebagai gitar lead. Oke, keren. Terus. Apalagi mungkin kesibukannya Sibukan. kerja biasa kantoran sama ya project-project Di kantoran tuh. kecil-kecilan, Kerja apa kau boleh tahu? jadi desainer grafis di salah satu brand baru lah. Jago ngedesain? Iya.
Ngeri. Nih metronom, kalau mau butuh desain dia nih. Boleh. Jago. Terus kalau Egi sekarang kegiatannya apa? Kesibukannya apa? Sekarang ya freelance aja sih. Oh, freelance. Terus. Ya saya di Deswitch sebagai basis juga. Oh, basis. Selain itu ada lagi ngerjain apa gitu? Kali aja kan lagi ada proyekan apa gitu. Paling tiap hari badminton ya. Oh, badminton. Oh, olahraga ditemukan lagi ya. Olahraga itu wajib ya buat imun tubuh. Pokoknya mah gitu. Oke lah. Tentunya biar makin semangat, gua akan muterin satu lagu dulu dari Daywave, Drug. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Ore dong. Oke metronom, masih bersama gue Ivan Fadel tentunya. Buat para metronom yang lagi dengerin kita juga, semoga bisa nemenin kalian, baik buat kalian yang lagi di jalan ataupun yang kalian lagi melakukan kegiatan apapun itu kan. Semoga ya keren selalu lah intinya gitu kan. Nah langsung aja nih kita tanya-tanya ke Bro Egi dan Jaka Hamdansyah. Wih, buat Deswitch ya kan. Dari kapan sih kalian band-bandan? Pengen tahu aja mah. Mungkin Deswitch itu mulainya dari tahun sekitaran 2019 ya. Tapi mungkin awal-awalnya sebelumnya emang udah band-bandan dulu. 2008 tuh kira-kira. Kira-kira pas awal-awal masih kuliah tahun 2016 berarti ya saya mah. Iya, seangkatan tahun. Sangkatan. Tahun 2016 pertama, tapi bareng teman komplek rumah. Sama teman komplek rumah tuh ya iseng-iseng ada acara 17-an gitu kan, suka ada panggung-panggungnya, biasa Indonesia kan gitu ya. Culture-nya. Anak 17-an? Anak 17 Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Oke. Biasa. Yoi. Kan disuruh tuh, ini panjang ya ceritanya lumayan ya. Nah, Ceritain aja enggak apa-apa santai. Nah, jadi dari Karang Taruna tuh harus ada band kandangnya lah gitu. Band kandang tuh maksudnya apa ya? Ya band tuan rumah lah kasarnya. Oh, gitu. band tuan rumah. Warlock, band Warlock. Oh, Warlock. Gitu. Oke. Nah, terus kan kebetulan ada beberapa nih teman-teman yang punya potensi lah, mungkin ada teman dulu satu ada drummernya, ada teman saya juga di komplek, ada gitarisnya juga, basisnya juga kebetulan ada lah komplit gitu. Jadi ya udahlah coba aja gitu. Yeah. Akhirnya ngeband, nyobain tuh di 17-an, ada 17-an situ mulai kayaknya seru nih gitu band-bandan, lanjutin aja gitu ya. Tapi seiring berjalan waktunya mungkin kurang cocok apa gimana, mungkin ya kan ada yang udah kuliah saya, terus di yang bawahnya ada yang masih SMA kan bentrok kali ya. Nah, pas mulai kuliah udah ganti lagi nih, nyari-nyari personil yang bener lah gitu maksudnya tuh. Terus ketemu nih sama si Egi kan, kakak kelas ya, senior. Oh, senior. Egi senior ya? Senior. Oke, Bro Egi. Kan senior. Awalnya tuh kenal Egi ya mungkin dari pertamanya dari cuman lihat lah gitu si Egi kan kayaknya wah mungkin gimana ya, kalau seorang musisi kan lihatnya biasanya si ini nih Bro Egi ketawa-ketawa mulu ya tadi ya. Kayaknya ada hal-hal yang lucu nih kayaknya nih. Ada hal yang lucu. Jadi emang awalnya itu kan gimana ya, punya sense gitulah. Lihat si Egi tuh kayak ini kayaknya cocok nih orang nih gitu kan, rambut gondrong, masih gondrong gitu, jiwa-jiwa mudanya masih terasa gitu kan, sana cut bright, baju band-band ngeri-ngeri, udah terlihat lah gitu kualitas, anjir ini musisi banget gitu. Terus ya pada akhirnya kan pengen dikenalin dulu, pertamanya kan nggak kenal, ada cutting di satu jurusan, kenalin akhirnya sama Egi, akhirnya ya ngobrol-ngobrol dulu, cocok lah gitu, musiknya sama lah, maksudnya si frekuensinya sama saya tuh. Akhirnya ya join lah gitu, bikin yuk Gi. Sebenarnya si Egi sih yang mancing-mancing. Oke, iya terus modus berkedok pinjam pedal. Oke. Bisa ceritain nggak yang lucu-lucunya ketika dia mau masuk apa gitu? Entah berawal dari chat WA ataupun komen IG mungkin atau apapun itu. Iya, jadi cerita uniknya tuh ada. Jadi pas
dulu kan masih sama band yang lama nih, Iya. Boston Vinyl namanya. Iya. Apa namanya? Boston Vinyl. Boston Vinyl. Oke. Nah terus upload nih saya di si IG saya tuh lagi briefing gitulah, pakai Oke. gitar, gambar gitar, banyak pedalnya gitu ya Yeah. fotonya. Komen lah kan si Egi udah nge-follow saya. Kayak udah gincer banget gitu. Iya sebenarnya kan udah ngobrol Oke. gitu kayaknya. Oh bisa nih masuk gitu. Komen lah di situ Egi Ardiansa 13 kalau nggak salah namanya waktu itu. Ikutan dong. Oh, iya. Mancing gitu ya udah Iya. saya ditarik aja udah mancing itu mah ya udah langsung dicobain dulu lah Cobain jamming lah, ya. sama Egi gitu. Oh ternyata cocok gitu. Oke. Ya udah akhirnya ya lambat laun ya mungkin beberapa ya gonta-ganti personil lah gitu ngecocokin biar supaya emang ini dasarnya gini gitu lebih kemananya visinya gimana. Ya. Nah, akhirnya Sisa berdua. sisa berdua ya Oh, jadi kalian sisa berdua waktu itu tuh. dari waktu itu ya gonta-ganti personil kan itu ya terakhirnya ya tinggal berdua sama Egi ya nyari-nyari nih gitu kan barangkali ada yang cocok drumnya sama vokalnya akhirnya ketemu lah gitu akhirnya ya jadi Jasuit sekarang gitu sekarang Tapi sebelumnya nama Deswit itu emang nama pertama atau sebelumnya ada? belum sih sebelumnya tuh pas 2019 awal-awal mulanya tuh namanya masih Stotra Monra. Putra Monra. Stotra Monra tuh lebih ke Namanya aneh-aneh ya ternyata. iya kan biar Itu siapa menyesuaikan. pencetusnya itu? Adalah teman. Oh, ada teman ya. Yes. Jadi Anak kalau Vicom juga. Anak Vicom. Oh. ya maksudnya lebih apa ya Ji ya bandnya lebih dari ini apa? Bukan sih jadi dari teman-teman kampus sih kebanyakan. Oh, masih lingkungan Masih kampus lah kampus, ya. Awalnya dari lingkungan kampus. Oke. Walaupun emang ada sekarang vokalisnya nggak sekampus gitu. Walaupun nggak ya gitulah. Jadi ada tambahan nggak kali? Ya sering berjalannya waktu. Berjalannya gitu waktu kan. ya. Kenal Oke. sana kenal sini dapat vokalis dapat drummer. Terus dari Egi sendiri gimana nih? Apa? Yang tadi cerita semua dari project kan. Ya, itu mah sebenarnya aib ya. Wah, iya. Gak boleh diceritain itu sebenarnya. Malu anjing. Ya ceritain aja lah. Biar kan Udah, lucu, udah. soalnya lucu. Tapi emang sih kalau bermusik itu nggak harus malu ya, gitu kan. Jadi harus apa namanya? Ya kalau lu pengen musik ya udah gitu kan. Iya. Lu pengen gabung ya, gue pengen gabung dong karena kan hobi sama juga ya kan. Ya balik lagi kayak misalnya pertama saya lihat Segi kan udah ini perasaan nih orang kayaknya cocok deh gitu nih sama saya frekuensinya sama ya mungkin iya dari ke apa ya feeling lah mungkin pas kayak orangnya oh ini nih kayaknya nih langsung sikat cobain jamming kan Jamming. oh masuk ternyata kalau di jamming itu maksudnya cocok frekuensinya misalnya kan saya lebih ke ngelit Segi waktu itu masih di gitar posisinya Gitar. Sekarang didepak ke bass Udah Digeser ke keras lagi bass. dong ngomongnya. Iya. Biar sobat metronom itu denger gitu. Yang jelas. Iya. Saya kan Segi di gitar tuh. Cuman dipindahin jadi ke bass soalnya kan masih bertiga tuh kan kalau band nggak ada bassnya juga kentang ya bisa dibilang gitu. Berarti dari gitar ke bass itu ada keberatan hati nggak sih ketika ditendang jadi basis gitu ya udah keren-keren ritme ya kan jelas-jelas ritme loh gitu kan Ya, yang mainin karena- riff keren gitu jadi bass yang nggak pernah dipandang gitu kan berat hati nggak sih? Ya nggak apa-apa sih. Oh, nggak Maksudnya, apa. Ya sama-sama main musik. Oh jadi kan. main musik lah terus main jalan instrumen juga gitu Instrumen. kan. Jadi nggak masalah. Mau gitar mau drum yang penting main musik aja. Yang penting main musik aja ya sama aja ya. Nah nih dari Deswit ini ngambil genre apa sih? Mengusung genre apa sih? Gimana ya sebenarnya kalau awalnya tuh si The Switch emang dari sebelum The Switch juga emang lebih ngambilnya sebenarnya rock. Rock. Kan Iya. karena menurut saya pribadi rock tuh lebih luas lah gitu ibaratnya. Jadi Hmm. psychedelic rock iya, stoner rock iya, Ya, kan oke. blues rock iya. Jadi kan nggak dipatok gitu tuh misalnya kita bikin band stoner yuk harus konsisten kan Ya. musiknya stoner terus Ya. gitu kan ketika nanti misalnya tiba-tiba jadi dangdut rock kan masih katanya band stoner kok dangdut gitu kan. Jadi maksudnya Oke. kalau The Switch sendiri mungkin dari saya mah lebih ke rock namun Rock, ya ya. rocknya kan banyak kan gitu Iya. jadi bisa psychedelic rock, stoner rock, blues rock gitu kan jadi emang explore lah kita Explore. mah
Tapi yang bener-bener diambilnya tuh apa? Ya mungkin dari awalnya ya lagu-lagunya kali ya Ji ya. Psychedelic masuk gitu kan, stoner ya di konsep mix gitulah Di mix gitu. antara psychedelic, stoner rock, blues juga masuk ya era-era zaman dulu lah ya Ji ya. Ya, 60, 90, 80-an lah. Musik-musik zaman segitu. Dulu Yang masih raw. influence kalian siapa di band sampai Boleh sih, tahun gitu. 90 gitu kan? Siapa sih yang bikin kalian jadi kayak gini gitu? Band apa sih gitu kan? Banyak sih. Banyak. Iyalah. Sebutin dong salah satu biar metronom tahu semua nih ya kan. Dari Kadang-kadang yang ada yang tahu jadi tahu ya kan. Iya. Mulai dari tahun 90-an mungkin ya. Ya. Kayak Led Zeppelin kayak gitu. Oke, Led Zeppelin. 90 Zeppelin, Ya segituan lah. 70 kali. Ya mungkin ya. Lupa. 70 Pak. Kalau 90 tuh grunge mungkin ya. Grunge. Mulai Oh grunge. iya kalau Led Zeppelin itu 70. 70. Ya. Led Zeppelin, terus Cream. Apa? Cream. Oh, yang personelnya Eric Clapton itu kan sih sama. Ya. Ya, Betul Iya, ya? Eric Oh, Clapton. betul. Terus Blue Cheers, Pink Floyd, banyak sih. Pink Floyd, Black Sabbath lah. Black Sabbath lah. Fondasinya sih pasti itu mungkin ya, kalau band-band yang kayak stoner gitu-gitu juga band-band sekarang kayaknya lebih gimana ya kan, kalau lebih ngulik dari riff tuh kan banyaknya Ji ya, kalau kedengar sama saya tuh si musik-musik stoner sekarang gitu kan nggak, paling recycle riff gitu ya kayaknya. Recycle riff tuh jadi misalnya kalau ini riffnya pertamanya kayak jeng jeng jong jet jeng jet. Oke. Nah itu kan Tapi kedengarannya kayak dangdut ya. iya Kayak gitu dangdut kan. ya. Atau enggak kayak kalau pernah dengar lagunya KPR yang Mati Muda itu Oh iya pernah. kan jeng 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 jeng. Nah itu kan gitu Iya. ya. Nah Iya. kalau Black Sabbath jeng 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 gitu kan. Ah, Jadi di recycle gitu lah. Oke. Mungkin depannya gini, Iya, paham. cuma belakangnya gimana gitu. Ya mungkin gimana ya? Iyalah ngambil recycle gitu. Fondasinya pasti ya Black Sabbath kebanyakannya dia. Oh, berarti sama lah ya kalian berdua ya. Iyalah. Untuk band tuanya gitu tahun 70-nya. Kalau untuk band-band yang tahun 90-annya kayak gue tahu band kayak Sleep nih. Sleep ya benar nggak sih? Iya, Sleep. Ada kan Sleep band tuh kan. Sleep terus kayak apa lagi ya? Fu Manchu, Witch. Gue tahu gini-gini bro. Ya, kayaknya teman lama. Belajar dulu tadi. Oh gitu. Terus mau nanya nih ya. Menurut kalian berdua nih ya, ataupun siapalah yang mau jawab gitu, psychedelic itu apa sih? Menurut kalian gimana kan ya? kau tahu gue tuh kan kayak psychedelic itu kayak ngawang-ngawang gitu kan, yang mainin apa gitu, delay gitu-gitu. Ya, Ini kayaknya psychedelic nih. bisa sih. Bisa. Kalau saya sendiri kan dari desain juga ada ya. Kalau misalnya seni visual psychedelic gitu. Kalau psychedelic dari si dunia desainnya tuh biasanya identik mungkin dengan warna ya, mungkin kayak di sini tabrak-tabrak warna tuh. Oke. Kan mencerminkan lah gitu kan, kalau era zaman dulu kan psychedelic apa ya, ada subculture-nya aja ya gitu. Iya, culture. Subculture. Suatu subculture gitu. Nah, kalau di seni desainnya itu si psychedelic mungkin dari warna. Kalau misalnya dari font mungkin yang lebih, kan zaman dulu tuh banyak band-band, poster-poster band gitu kan. Kalau ibaratnya dari desain tuh harusnya poster tuh lebih ke memudahkan orang untuk membaca gitu kan ya. Jadi di poster tuh kalau font harus mudah dibaca seharusnya gitu Ya. kan. Cuman waktu zaman mungkin 60-an lah. Lagi 60-an itu lebih ke kayak apa ya bisa dibilangnya tuh melewat gitulah, gimana sih apa ya namanya, Masih melewat gitu. Ular. Lebih ke spiral ke sih. distorsi gitulah. Si font-fontnya gitu lebih bebas. Dan emang mungkin di warna sih yang lebih kelihatan mah gitu kan. Kayak mungkin lihat desain sekarang juga kan, misalnya tabrak-tabrak warna itu bisa jadi masuk ke seni visual psychedelic gitu. Nah, kalau misalnya dari Untuk musik, segi musik kalau musiknya sendiri menurut saya psychedelic itu sekedar bumbu sih gitu. sekedar bumbu. Bumbu pemanisnya di suatu musik gitu kan. Kalau misalnya saya pribadi dengar misalnya kan Jimi Hendrix nih, atau enggak pernah dulu waktu pas sebelum
bikin band itu juga kan searching dulu ya. Ya. Ternyata psychedelic itu apa sih? Kok saya suka gitu psychedelic rock. Langsung searching misalnya tuh band-band zaman dulu yang psychedelic itu apa? Ternyata ada Jimi Hendrix, Cream yang gitu. Menurut saya pribadi kalau Jimi Hendrix lebih ke blues sebenarnya ya. gitu kan ya kerasanya. Cuman masih masuk psychedelic. Nah, jadi psychedelic itu mungkin lebih ke bumbu-bumbunya gitu. Kalau pernah dengar Tame Impala kan main modulasi ya Ji ya. Modulasi instrumen lah ya. Modulasi instrumen yang memang kan psychedelic tuh biasanya orang-orang yang agak lagi pakai lah Under gitu. substance lah. Under substance. Gimana tuh Ji under substance? Jadi ya pengaruh obat-obatan, narkoba yang kayak gitu. Tapi keren nggak pakai kan? Alhamdulillah. Awas. Enggak ada. Tapi emang zamanan itu tuh ngaruh ya. Obat-obatan terang gitu. Apa sih maksudnya kayak yang entah mungkin menjadi dia pede gitu kan atau apa gitu. Kok tahu? Enggak, maksudnya kan ada pembahasannya gitu kan. Iya. Kayak zamanan The Beatles tuh kan. Iya. Yang katanya pakai ini makanya bisa buat berapa ribu lagu gitu kan katanya gitu. Iya. Kayak gitu. Mana mungkin. Kok jadi takut ya? Terus. Gimana Ji mau jelasin dulu atau gimana? Jadi Boleh, ini jelasin dulu. Kalau menurut saya mah ya, si psychedelic itu jadi gimana si orang atau musisi itu tuh pakai ya LSD lah, bilang kayak gitu lah, narkoba kayak gitu. Terus bisa diproyeksikan lewat art. Pengalaman dia memakai si narkoba itu diproyeksikan lewat art, lewat musik, lewat lirik, ya kayak gitu lah kurang lebih. Tapi kalian positif aja lah ya. Iyalah. udah gak zaman. Biarkan itu biarkan budaya luar lah ya. Gitu kan. Udah gak zaman, pakai narkoba udah gak zaman. Sudah jelas metronom. Satu lagi nih. Ya, satu lagi sih masih ada. Ya. Kan tadi kan kita ngebahas apa sih bahasanya psychedelic. Nah, kalau ada nih stoner rock itu apa sih? Stoner Ji, gimana Ji? Kan stone itu so gue kan batu gitu loh. Stone ya. Stone. Tapi ada R-nya stoner. Apa sih stoner itu? Bedanya apa gitu si psychedelic ini sama si stoner ini tuh gitu kan? Stoner ya. Stoner Itu kalau secara bahasa mah ya orang yang pakai ganja lah. Oh gitu. Baru tahu saya. Budaya di luar. Budaya luar Iya, lah ya. Budaya di luarnya kayak gitu. Nah kalau di musiknya mungkin stoner itu dari subgenre dari heavy metal. Dari heavy metal. Oke. Subgenre dari heavy metal. Tahun 90-an ada Sleep, ada Cuse yang mulai iya. Tonggak awalnya lah gitu ya. Dari California lah kalau nggak salah. Ya, gitu sih. Keren. Ya sih kalau saya kan orangnya tipenya sedikit-sedikit pengen tahu ya, jadi searching gitu kan. Jadi stoner itu ya buat bener tadi orang-orang yang misalnya pakai ganja, pakai bongnya gitu ya. Ini hasil searching gitu, bukan? santai. Biar pengetahuan juga. Iya, pengetahuan kan biar tahu. Jadi Ya. kalau ada yang gimana Sejarahnya lah ya. Awalnya ada genre ini tuh ya. Kan. Terus ada alasan khusus nggak sih kenapa kalian milih genre ini di musik kalian di The Switch ini? The Switch. Sebenarnya nggak ada alasannya sekali Ji ya. Mungkin ya. Apakah mungkin karena setelan kalian itu style dari pakaian yang menjadikan kalian adalah psychedelic dan stoner gitu atau apa gitu? Ataukah cara bermain kalian dalam alat musik? Kalau pakaian mah ya berarti mengikuti sih, emang suka mungkin ya ke bawah lah gitu kasarnya, ke bawah mungkin karena dengar lagunya gitu suka berimajinasi, wah gimana ya kalau saya kayak si Sleep gitu, Salon Sleep. Kalau awal kan saya juga dengerin tuh Radio Moskow, kalau tahu ya sobat lagi para metronom. Para metronom kalau tahu kan Radio Moskow tuh apa ya gimana ya, stake panggungnya tuh nyetel banget gitu. Radio Moskow itu band ya? Bandnya. Awas Radio Metrum kan? Iya benar juga Radio Metrum ya. Iya kan? Ada band ya ini. Ada band namanya Radio Moskow.
Jadi kayak berpakaian tuh celananya cutbray gitu, atau nggak pakai jaket yang rumbai-rumbai, rambut gondrong gitu. Rumbai-rumbai itu apa ya? Rumbai-rumbai zaman dulu gitu, yang kayak Jimi Hendrix, baju-baju gitulah. 60 gitu, stylenya. Rumbai-rumbai ya? Rumbai-rumbai gitu. Rame lah, si rame. Ya mungkin ya ikut kepengen gitulah kayak Secara gitu nggak style. langsung sih kalau masalah gaya pakaian yang kayak gitu pasti ke bawah. Masih ke bawah lah. Nah, soalnya kan kayak apa kayak zamanannya si Led Zeppelin gitu kan. Siapa vokalisnya tuh namanya tuh? Robert Plant. Kan berbusuk dada gitu kan. Segini pak cowok gitu kan. Pede gitu. Gondrong gitu. Oh, gondrong. Ini keren sih. Nggak takut masuk angin. Nggak tahu di backstage sih. Oke. Terus gimana sih cara kalian buat musik ini tuh? Musik psychedelic ini tuh ataupun stoner itu? Berawal dari apa dulu nih yang harus dilakuin? Ataupun kayak jamming dulu studio gitu atau apa gitu? Ya mungkin awal-awalnya mah kalau pas pertama-pertama itu emang dari jamming pertamanya kan saya pribadi emang suka banget lah gitu yang namanya jamming dulu lah. Ini misalnya kayak pas nyari-nyari drummer baru, gitaris basis baru gitu kan, di jammingin dulu maksudnya biar ini cocok kan nih gitu. Misalnya dari jamming tuh kan di video nih ya biasanya di record tuh kalau udah di record wah ini sekiranya bisa dipakai misalnya riff-riffnya atau enggak lagu instrumen itunya, barulah diaplikasikan gitu. Ini buat materi lagu yang ini tinggal mungkin cocok-cocokin lagi atau Dikembangin lagi. Dikembangin lagi. Berarti ketika kalian buat musik psychedelic ini tuh berarti ada bumbu-bumbu kayak apa? Tremolo, delay, Pasti. reverb, Pasti. terus echo gitu kan ya. Kayak gitu kan? Gimana lagi mungkin? Gimana? Pasti sih kalau itu mah. Kenapa pasti? Ya soalnya kan dari psychedelic itu tadi yang under substance, yang kesannya tuh Mengawang-awang lah ya, gitu. imajinasi gitu, Mensuges gitu ya, melewati mensuges, ya. nada musik ini gitu ya. Oke, mantap sekali jawabannya metronom semuanya. Maaf ya, bukan expert juga sih. Oh, nggak apa-apa. Terus sampai sekarang ya, referensian musik apa sih yang benar-benar ya ini ya, yang benar-benar apa namanya ingin menjadikan suatu yang ingin kalian apa namanya dibawa lah di band itu. Contoh kayak misalkan, wah aing suka Sleep banget nih gitu kan, wah aing suka si Zeppelin banget nih gitu kan, wah aing suka Rhoma Irama gitu. Apa sih referensi musik kalian sampai benar-benar ya bisa memilih di genre ini gitu loh? Sebenarnya mah nggak ada patokan-patokan ya dia. Banyak sih. Apalah, let it flow aja lah Let it gitu. flow aja lah Sebenarnya ya. cuman ya mungkin balik lagi itu kalau saya pribadi mungkin dengarnya yang mungkin di Egi yang vintage yang retro band-band jadul Egi dengar mungkinnya, atau nggak dijadiin patokan Egi atau gimana. Mungkin kalau saya lebih ke band-band yang sekarang mungkin ya bumbu-bumbu psychedelic mungkin saya juga kasarnya gitu ya bisa bilang agak-agak terinfluence-nya dari si Tame Impala mungkin. Modulasinya yang mengawang-awang gitu. Nah, mungkin kalau saya pribadi lebih ke kayak Radio Moskow yang gitu-gitu yang lebih nge-blues lah. Jadi emang setiap personil itu beda-beda gitu sih Beda-beda lah ya. kesukaannya, tapi tetap sama gitu disatuin tuh emang masih klop gitu. Oke, ternyata sangat menarik ya penjelasan dari Bro Egi dan Cik Jaka. Sebenarnya kita pengen lanjut, cuma kita pengen dengerin lagu dulu nih bareng-bareng ya. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke metronom, kita udah dengerin lagu yang enak banget. Sekarang kita mau tanya-tanya lagi ke Bro Egi dan Bro Cik Jaka. Telat tuh. Mau nanya ini, kalian udah ngeluncurin album belum sih atau single gitu? Kalau buat album single mah belum ya Ji ya? Belum.
Serius belum? Lagi ngumpulin materi-materi dulu lah. Oh masih materi dulu lah Ya ya. mungkin kemarin kepentok sama covid mungkin ya kan, corona kemarin. Jadi emang nggak kurang briefing lah gitu, jarang ketemu juga gitu kan, mulai kerja juga kan lagi, maksudnya belum ketemu si waktunya lah waktu Oke. itu. Sama ya tadi gara-gara corona tadi jadi tersendat lah gitu progresnya. Sendat. Tapi udah mateng dong ya progres sekarang. Sebenarnya nanti kalau kedepannya sih insya Allah ya mungkin Ada single sebenarnya materinya udah banyak, cuman satu yang maksudnya udah fix banget gitu, udah siap lah. Kemarin juga udah coba-coba recording. Terus coba-coba recording gitu. Biasa kalian nge-recording di mana? Sendiri atau ke studio? Masih home recordingnya aja. Home recording, keren. DIY DIY ya, independen ya. Ini apa sih sebenarnya independen? Iya. Independence Day. Iya. Tapi dari apa namanya? Pasti sebelumnya ada dong lagu yang udah di apa namanya? Di-share gitu. Lagu-lagu yang di-share mungkin bisa teman-teman mungkin metronom boleh ke SoundCloud, paling ada di SoundCloud aja ya. Oh, di SoundCloud ya. Udah dipasang di SoundCloud beberapa sih. Ya, mungkin ya maunya nanti single yang mau rilis ini ya lebih ke Spotify yang gitu-gitu yang lebih Spotify ya. banyak penggunanya lah gitu. Andai kata nih, bro. Gimana? Berapa tahunnya akan datang mungkin ya, punya impian nggak sih mau rekaman di mana gitu? Ada nggak sih Gimana Ji? yang belum terwujud dan ingin diwujudkan gitu? Ada nggak sih? Pasti punya dong impian mah, nggak mungkin lah. Gimana Ju? Gimana? Gimana? Ya maksudnya di mana? Ya Pengen di mana? serah kalian ya, kalian pasti punya tujuan lah. Iya. Ya mungkin kalau Yang lihat pengen banget nih. Ever record kali ya, mungkin yang sekarang mungkin didengarin kayak Easy Ride, record paling yang gitu, Oh. mungkin. Ya lebih ke record apa ya, lebih record yang sama-sama di musik itulah gitu. Gak kepikiran mau keluar negeri gitu? Ya, pasti pengen gitu, misalnya Gak kayak kepengen tour. gitu? Itu kan mimpi. Iya sih gitu ya, Maksudnya- maksudnya kan recordingnya lebih recordnya luar lah gitu. Oke. Ya kayak si Easy Ride, dari mana tuh Easy Ride? Tahu dari mana? Easy Ride yang gitu. Berarti di SoundCloud ada ya lagu kalian ya? SoundCloud ada Beberapa demo. Mungkin nanti Metronom bisa dengerin di SoundCloud ya. Namanya apa coba? di SoundCloud bisa apa ya, soundcloud.com/dayswitch DAZEWITCH. Yoi. Nih. Apakah selama pandemi ini ya? Berarti berapa tahun? 2 tahun ya, 2 tahun. Udah manggung lagi belum sih Dayswitch ini? Kenapa belum? Ya karena mungkin dari kemarin-kemarin kan masih susah buat Susah ya. ya nyari, maksudnya stake kolektif, walaupun misalnya ada juga kasarnya bersembunyi lah gitu. Bersembunyi lah ya. Jadi kurang info juga gitu kan ya. Pada sibuk masing-masing juga kan, juga yang lain udah mungkin mulai kerja saya gitu-gitu. Jadi bagi waktunya belum ada lah gitu. Belum ada lah ya. Tapi pengen gitu secepatnya lah kalau bisa gitu, udah mulai dibebasin gitu ya. Kan mau udah pada buka nih, masa yang itu nggak bisa dibuka. Nah terus nih buat Egi sama Jaka, untuk tahun yang akan datang nih, amin ya. Kalian pengen manggung di mana sih? Gi, Coba jelasin, kasih tahu Metronom semuanya. Di mana ya? Mungkin lebih ke tour sih pengennya mah. Kemana? Lebih ke tour. Tur ya? Tur apa tuh? Tur Eropa kah atau tur luar negeri Indonesia? Australia dulu lah. yang Australia. dekat-dekat. Oke. Jadi Pengen itu ke tuh tour. udah dari kapan punya impian itu tuh? Udah lama banget. Udah lama banget Ya ya. mimpi doang lah. Mimpi doang ya, semoga terwujud, amin. Amin, Kalau- amin. Kalau Jaka, ya manggung-manggung kisaran Indonesia dulu lah gitu. Indonesia dulu ya. Kalau misalnya kurang ya baru mungkin keluarnya baik. soalnya sponsor. Siapa
tahu. Metronom radio. Radio barangkali mau. Oke. Berarti sekarang tuh progres Des itu masih mengerjakan proyek lah ya. Ya proyeknya. Sebenarnya udah kalau lagu mungkin banyak banget nih materi sebenarnya tuh mungkin bisa, cuman bentuknya belum rapi lah kalau Belum rapi. dijadiin album. Masih mungkin, raw lah ya. Tapi kalau saya pribadi mungkin bisa nih buat mini album 4-5 lagu. Udah ada gitu sebenarnya. Cuman ya mungkin belum rapi aja gitu. Belum rapi aja lah Jadi, ya. yang udah rapi ini ada 1 single gitu. Kalau boleh tahu judulnya apa tuh? Judulnya ngasih tahu jangan nih. Ya, kali aja kan metronom mau dengar gitu kan. Ya masih progres sih, nama judulnya tuh Ratful ya. Tentang apa sih Ji itu? Ratful. Ya dengerin aja lah. Ratful ya. Nah, ada yang unik nih yang pengen gue tanyain. Dalam bermusik ya, lagi The Switch nih ya, yang katanya psychedelic stoner. Pasti dalam segi lirik tuh kayaknya keren-keren nih. Biasanya ngebahas apa sih kalau soal lirik itu? Biasanya siapa di sini yang paling suka buat lirik itu siapa sih? Egi sih. Hah? Biasanya Egi. Oh Egi. Ya, kebetulan. Coba Egi jelasin coba. Ya kebetulan aja. Sebenarnya Karena kan orang ada yang tahu gitu kan, dari genre ini itu liriknya apa sih gitu kan, apa sih yang disampaikan isinya gitu kan. Coba dari Egi mau ngejelasin ke metronom misal. ya kalau misalnya lirik mah ya inspirasinya mungkin ya dari pengalaman sendiri lah. Pengalaman sendiri lah ya. Yang sekitar aja, yang deket-deket lah, nggak jauh-jauh gitu. Tapi pernah nggak sih kalian ngebahas kayak mungkin tentang alam gitu apa gitu Alam yang Ada sih, ada beberapa lagu kayak misalnya yang Mariana kali aja ya. nah itu buat Mariana tuh Egi lagi sih. palung ya, itu sebenarnya. palung Iya. Mariana kan. Mungkin bisa Egi jelasin. Coba gimana kenapa ini. bisa jadi palung Mariana? Kenapa? Ada Gimana apa ya? dalamnya? Padahal kan palung itu gelap bawahnya gitu. Iya. Jadi gimana ya? Sebenarnya itu bukan apa ya, cuman kiasan lah. Kiasan. Iya, palung Mariana itu cuman kiasan aja. Jadi sebenarnya isinya ya balik lagi ke pengalaman saya sendiri gitu. Dengan bawa-bawa nama palung itu Iya, gitu. kiasan aja sih sebenarnya. Berarti kan palung Mariana itu kan dalam gelap. Nah, Berarti pada saat itu Egi tuh lagi dalam posisi gelap gitu ya? iya. Gelap banget. Nggak tahu. Gelap banget ya. Inti bumi lah. Inti bumi lah ya. Titik terendah lah maksudnya titik gitu. terendah. Oh, Egi pernah dalam titik terendah ya? Dalam hal apa, musik? Banyak lah. Percintaan mungkin ya, bisa jadi. Bisa. Aku dari musik kan. Iya, kedoknya palung Nggak Mariana. bambang. Bisa jadi gitu kan dari situ. Oh gitu. Oh dari sini nggak mungkin lah kalau Jaka nggak pernah buat lirik, pasti pernah dong coba-coba mah gitu kan. Sebenarnya kalau coba-coba mah pernah. Awalnya coba-coba. Tahunya. Soalnya kayak nakal. Udah pernah coba-coba sih, cuman maksudnya nggak jago untuk apa ya, kasarnya lebih kan ada backgroundnya grafis, desain grafis gitu ya kalau saya. Jadi ibaratnya lebih kalau misalnya menceritakan suatu, saya pribadi lebih di riffnya aja gitu, gimana cara Lebih di apa? di riffnya, mungkin di musiknya. Oke. Mungkin kita kasih modulasi apa nih supaya terasa mungkin kalau bro padel gitu ya, padel. Nah, misalnya dengerin lagu apa, kok ini bener nuansanya kerasa ini gitu. Kalau pengalaman saya pribadi ya gitu, maksudnya dari instrumen juga terasa ini si ini ngejar ke misalnya sedih, dalam kesedihan apa dalam percintaan gitu kan. Berarti udah apa ya namanya? Udah ketebak lah ketika main di riff ini. Sedih. Nah sebenarnya jadi ibaratnya kalau bisa dibilang mungkin ada Egi ada sampel lirik, ya dibaca dulu lah sebentar. Ini tentang ini mungkin, pasti mungkin riffnya seperti ini gitu kan. Misalnya temanya ya tadi misalnya lagi di bawah banget gitu kan, mungkin dikasih riff-riffnya yang lebih apa ya, bisa dibilang happy gimana gitu ya, lebih mellow lah. Terus juga mau nanya nih ke Jaka nih ya, kan Jaka ini desainer ya. Ya bisa. Pernah nggak sih
dalam hidup Jaka gitu ngegambar nih, terus gambarnya itu dijadikan suatu musik gitu kan, hanya dengan lihat gambar aja jadi musik. Paham nggak maksudnya? Kayak apa ya, Gimana ya? divisualisasikan lewat musik gitu loh. Kalau itu sih kurang tahu ya, lupa ya. Kayaknya mah belum deh. Kenapa belum? Itu keren kok bisa. Gimana ya? Jadi kalau mungkin lebih ke apa ya? Memvisualisasikan si musik tersebut tuh ya dari lirik gitu. Lihat dulu misalnya lirik si Egi gitu. Tapi bukannya lewat dari gambar pun kita bisa tahu gitu, oh ini maksudnya apa. Nah, mungkin kalau misalnya dari cover album mungkinnya kita bahas cover album. Misalnya kayak cover albumnya The Sigit mungkin kan ya, itu kan painting art siapa gitu ya, lupa namanya. Yang album Visual Idea of Perfection ya dia. Perfection yang awal-awal kalau nulis The Sigit itu kan mungkin membantu apa ya? Mengutarakan gitu bahwa si musik di dalamnya si The Sigit itu teh kayak misalnya kan di gambarnya tuh di artworknya ada gambar mobil-mobil vintage nih. Iya. Kan. Nah, terus di belakangnya ada banyak gedung-gedung tinggi kan. Kalau menurut saya pribadi kayaknya itu lebih mengarah ke kaum-kaum yang menolak kapitalis mungkin ya kan. Ada banyak gedung-gedung tinggi. Nah, terus di situ juga bisa diumpamakan gitu bahwa kan ada satu mobil yang di antara mobil yang diem, dia tuh ada asap knalpotnya, ibaratnya siap untuk digas lah gitu kasarnya. Kan jadi ibaratnya nih di Sigitu yang album itu ya menurut saya ya ini. Jadi si kaula-kaula yang menolak anti ya maksudnya yang kapitalis gitu untuk apa ya? Mengutarakan lah gitu, mengutarakan si kebebasan yang dibuat di lagu si gitu kayak Sigit dalamnya mungkin gitu kali ya. Nah, ada juga mungkin beberapa album yang apalagi kali ya. Jadi lupa saya. Ya jadi lebih ke itulah si album-albumnya, cover album itu kan bisa juga membantu si mengutarakan maksud untuk si lagunya tersebut gitu. Oke. Misalnya kayak lagu apa ya, Belzebong misalnya kan gambarnya langsung ganja gitu kan. Atau enggak misalnya gambar-gambar lebih ke vintage yang kayak penyihir gitu kan. Penyihir witch gitu kan. Berarti ya nggak akan jauh gitu sih liriknya, mungkin satanik lah bagaimana gitu kan, memuja apa gitu misalnya gitu kan. Mungkin kayak gitu sih. Ini gitu ya. Keren ya. Terus dari Bro Egi nih, pernah nggak sih dalam band kan terkenal karena suka buat liriknya ya? Pernah nggak sih buat lirik yang benar-benar ekstrim gitu, yang benar-benar deep banget lah anjir ini mah gitu? Deep gimana maksudnya? Kayak gelap lah pokoknya mah gitu, ekstrim. Pernah nggak sih? Kayak bener-bener kan tadi ngomong pernah tuh ya titik terendah lah dalam hidup gitu, pasti pernah dong dijadikan lirik gitu kan. Pernah nggak sih? Kalau pernah dan ada, coba jelasin apa maksudnya gitu kan. Maksud dari liriknya iya. Itu gitu. Gimana ya? Mungkin kan dari liriknya bisa menjadikan sebuah motivasi untuk para metronom gitu kan. Ya, yang lagi denger gitu. Kalau lirik gak usah dijelasin lah, biar orang yang dengar bisa, orang yang mengartikannya. Bisa gimana ya? Soalnya kalau misalkan kita menjelaskan apa yang kita buat, sama aja kita menelanjangi diri kita, betul nggak sih? Ya, bisa. Padahal nih. Iya, jadi gak usah lah dijelasin apa makna lirik, apa makna lagu. Jadi ya biar orang-orang yang dengar, orang-orang yang baca liriknya bisa memahami sendiri lah ya. Gitu. Berarti lirik andalan mana nih yang dipakai di The Switch? Maksudnya gimana? Ya lirik yang benar-benar The Switch banget nih dipakai. Ya mungkin kayaknya kalau konsep pertama gimana aja, mungkin lebih ke arah ya si nama The Switch itu kayak penyihir ya, mungkin ya lebih ke mantra lah gitu. Mantra mungkin. Ngeri juga ya The Switch ini ya. Tapi bentar, saya mau nanya nih. The Switch itu apa ya, kok bisa di Indonesia tuh
penyihir linglung ya? Iya, Itu penyihir. maksudnya apa sih penyihir Ya linglung? sebenarnya kalau ini mah akal bulus saya aja. Kenapa ya identiknya dengan witch gitu kan? Sebenarnya awalnya tuh pas sebelum namanya Dead Sweet itu kan Stout Ramonra. Dulu tuh lebih konsep bandnya tuh kayak bercanda lah gitu sih, bandnya tuh banyak bercanda gitu kan. Dari bercanda gitu ternyata emang masuk gitu kan ya. Terus emang pengen ganti nama lah kayak. Soalnya pernah manggung juga. Iya, kita sambut. Nama bandnya apa, Mas? Susah, aduh. Makanya diganti gitu. Sempat aja ngalamin kayak gitu ya? Sobat lah. Karena kan Stout Ramonra padahal gampang sih Ya, menurut saya ya. Mas Stout Ramonra udah gitu kan. Nah, karena susah itu ya diganti namanya. Karena saya pribadi merasa saya imut, Egi imut. Siap. Makanya, makanya Day Sweet itu sebenarnya kan kalau misalnya dibaca tuh Day Sweet. Day sweet. Day Sweet Mereka kan manis gitu ya? Day mereka sweet manis, tapi kan jijik ya gitu kalau misalnya band-band pakai nama begitu Iya, kan iya, ya. iya. Nah akhirnya di Google Translate aja sama saya gitu. Oke, Set. Oh ini ketemu nih yang maksudnya pelafalannya sama kayak Day Sweet, ternyata Day Sweet ada. Nah, Day sweet. Day ya. Sweet terus juga kan masih masuk lah gitu si konsepnya Day Sweet, penyihir linglung kan masih psychedelic stoner yang gitu kan masuk kayak si apa ya konsepnya lah gitu. Sebenarnya Day Sweetnya itu tadi kan saya merasa imut, dia imut kan manis. Kenapa kalian Day sweet. bisa menobatkan bahwa diri kalian tuh manis gitu? Iya, kalau saya pribadi kan mama saya selalu bilang saya ganteng gitu kan. Kalau Gue Egi, emang terbaik. kalau kenapa saya bilang Egi imut, sebenarnya bukan mau ya atau gimana, enggak sebenarnya, cuman gitu perasaan saya gitu ya, sosok lelaki yang stylish gitu. Terus tuh wajahnya tuh kayak mirip vokalis band Kadavar. Waktu gondrong dulu mirip Rekti Sigit, sumpah. Mana ada. Nanti kalau bisa di slide di sini fotonya Egi pas gondrong ya. Nggak ada. Editor nanti edit ya. Nggak ada. Kayak Jimmy Page gitu. Oke. Gitu. Jadi kan udahlah ini aja gitu ya, Day Switch di translate gitu. Beberapa lama akhirnya ketemu lah Day Switch gitu. Semula ya. Dan masuk juga di konsep ya musik-musik yang kayak gini gitu ya. Terus di musik genre yang kalian usung ini kayak psychedelic stoner gitu, ada sangkut pautnya sama orang tua kalian nggak sih? Maksudnya Kayak ya mungkin kalian terlahir ini sudah memiliki kemampuan yang apa yang sudah punya turunan mungkin dari bapaknya yang suka main musik ataupun mamanya yang suka main musik gitu kan, ada nggak sih? boleh mungkin gitu dulu. Racun mungkin deh. Racun gimana maksudnya? Ya maksudnya kenapa bisa di genre ini gitu kan? Mungkin ada pengaruh dari orang tua gitu mungkin. Iya. Karena Jadi- mungkin orang tuanya musisi atau gimana gitu. Nggak ada Oh, sih. nggak ada. Cuman mungkin dari babe ya. Babe. Babe waktu itu. Babe barang bekas bukan? Itu Father. Dari ayah. Dari babe. pada like sun lah. Dulu waktu kecil sering dengerin Guns N' Roses, Di 90-an berarti Ya. iya. 90-an. Metallica, band-band Indonesia kayak Bumerang, oke. kayak gitu. Jadi secara nggak langsung Secara nggak langsung lah ya. suka musik rock yang kayak gitu. Berarti bukan musisi lah kalau orang tua Bukan. itu cuma penikmat lah. Penikmat musik aja. Dia turun ke anaknya yang jadi praktekinnya gitu ya. Jaka? Kalau saya beda sama Egi. Gimana? Kebetulan papa saya dulu agak rock and roll. Wow, keren. bilang, Kayak sama- ini nggak cutbray gitu kayak Iya, apa namanya yang raming Rumbai. Bajunya rumbai. Enggak, waktu itu kebetulan pernah lihat ayah saya tuh sebenarnya emang kalau di rumah waktu pas masih punya VCD ya, zaman dulu kan pakai VCD, beli bajakannya Jimi Hendrix yang ya kayak Egi dulu, Egi kan 70-an kan. Jimi Hendrix mungkin Def Leppard gitu atau enggak ya Led Zeppelin yang gitulah yang pasarannya 70-an. Nah, kebetulan juga babe saya dulu apa ya bisa dibilang band-bandan gagal lah gitu ya. Band-bandan gagal gitu kan. Emang suka ngeband gitu. Suka ngeband. Cuman papa saya mah lebih ke vokalis. Ya mungkin dari situ juga emang ada tertariknya lah gitu mungkin awal bermusik tuh gitu. Dari papa saya mungkin bang saya lihat ini pas di VCD tuh orang Kribo mainnya pakai tangan kiri gitu kan.
Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, oh gitu lagunya. Kan akhirnya pada pas udah mulai besar gitu kan, pas kuliah kan dengerin lagi Jimi Hendrix. Oh ini ternyata si papa saya dulu suka dengerin gitu kan. Jimi Hendrix tuh ini, oh ini psychedelic teh gitu. Kayak gitu ya, mungkin sekarang ya dipraktekkan lagi lah sama saya gitu ya. Dan Tapi buat orang-orang tua kalian sedikitnya ataupun apa gitu, mereka tahu gak sih soal genre ini? Apa gitu? Psychedelic ini sama stoner ini? ya kalau saya pribadi mungkin papa saya tahu mungkin ya, karena papa saya juga emang waktu itu pernah ada temennya datang ke rumah nanyain, kamu band-bandan Jaka? Iya. Mana coba lihat lagunya nih. Ini teh dari mana lagunya, kan saya udah tunjukin dengerin. Enggak gitu. Saya tunjukin lagunya si demonya gitu. Kelamaan ini mah, sedang katanya intronya ya kan yang namanya juga psychedelic kan emang gitu ya, pengulangan gitu lama ritmenya ya, emang lagunya kan psychedelic khusus yang tadi mengawang-awang gitu kan. Selera mungkin lah ya. Saya bilang ini musiknya lebih ke psychedelic blues kayak Jimi Hendrix, atau kamu ngegele kan gitu. Oh enggak, kata saya enggak gitu juga kan gitu ya. Kenapa stigma orang tua itu terhadap musik itu pasti kayak gitu ya? Ya mungkin kan takut juga. Iya, Ya iya. enggak apa-apa. Kayak gitu. Lagi enggak ya? Apaan? Enggak tahu. Tahu enggak bapaknya? Enggak sih. Kenanya rock metal aja. Rock metal. Enggak tahu sih. Motley Crue. Motley Crue. Motley Crue ya? Motley Crue. Oh gitu. Santai aja, santai. Cok ada yang mau sampein atau Apa ya? Ya mungkin untuk para kaum muda metronom? ya mungkin bisa metronom di rumah mungkin yang mau follow IG-nya mungkin ya. Ya. IG-nya mungkin boleh, ada, boleh. @theswitch DAZEWITCH. Mungkin baru itu aja media sosialnya ya, di situ ya mungkin bisa lihat apa sih kesibukan The Switch gitu, apa aja lagi apa gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya portofolio demo-demo mungkin ada di SoundCloud ya, SoundCloud tadi ya. linknya di bawah mungkin ya, bisa masukin aja di bawah. Oke, nanti di bawah sini guys. Oke, editor. Ya, oke, berarti udah kejawab lah ya semuanya ya. Deswi lagi ngapain, lagi project apa gitu ya. Yang pasti ditunggu lah ya project Ya doain aja. saya nggak kuat pengen denger nih. Iya sama sih. Jangan ketawa-ketawa gitu dong, kan band gimana sih? Iya dong. Aduh kalian ini. Iya lah, insya Allah lah. Iya pertengahan dong. bulan pertengahan tahun kali ya, pertengahan bulan. Ya semoga weh. Lah. Materinya ada. Materinya materinya ada ya. ada. Penting ada ini jalan ya kan. Memang materinya udah bisa lah gitu. Banyak ketawa ya sama kalian ini. Iya. Iya. Gini aja. Nggak gini ya. Terus apa lagi dong, sampai lagi nggak? Ya mungkin apa itu kali ya. Ada mungkin apa namanya, kayak ingin menyampaikan bahwasanya psychedelic stoner ini adalah sebuah genre yang positif gitu kan. Iya sebenarnya mah kalau Karena kan misalnya kebanyakan orang nggak ada yang tahu ya, kayak kalian tahu sejarah kan ya penuh dengan kayak narkoba dan lain-lain gitu. Pandangan kalian terhadap itu apa sih supaya atau itu tidak terjadi di genre ini? gimana ya, mungkin Apakah? lebih balik lagi ke pendewasaan orang-orangnya masing-masing aja gitu kan. Maksudnya kalau mau nikmatin lagu psychedelic ya tergantung orangnya gitu. Kalau misalnya ya ente di Amerika gitu kan, kebetulan boleh gitu kan di sana sampai dengerin misalnya emang lebih enakan gitu kan kasarnya. Kalau nggak salah saya pernah baca, ini balik lagi nih saya searching ya karena saya orangnya penasaran. Searching katanya kalau emang lagu-lagu Pussycat Trance gitu emang ada beberapa tambahan, mungkin lebih bisa dibilang lebih enakan apa gimana gitu kan. Kalau misalnya ngegambar pakai apa gitu kan, misalnya pakai ganja bla 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 gitu kan, bisa jadi lebih bagus karena emang ada kan seni visual psychedelic itu tadi. Ya mungkin kalau yang di Indonesia lebih ini aja lah pendewasaannya masing-masing gitu. Nikmatinnya aja gitu. Gimana dirimu dibawa aja lah ya, gimana gitu. pembawaan diri aja lah ya. Yang positif aja ya. Iyalah.
Yang negatif dong. Kalau positif ketangkep. Waduh, susi mah. Tapi kalian tuh di band ini ya, The Sweet, terus di genre psychedelic, terus stoner itu bener-bener di hati banget nggak sih genre ini tuh buat kalian? Mungkin kan ada yang kata tadi misalnya kesuges gitu, kesuges dengan lagu-lagu psychedelic yang ngawang, kan ada yang sedih, ada yang senang gitu. Kalian pernah nggak sih kesuges sama lagu-lagu kayak gitu? Dengan yang apa kalian sekarang bawa? Oh, sugis gimana berarti ya? Gimana Ji? Enggak sih. Galau aja dengan psychedelic ya. Enggak sih. Itu mah lebih ke mood berarti ya. Mood ya. Mood gitu kan. Misalnya Tapi pernah kan? ya mungkin Radio Moskow kan pas pertama saya tahu ada pernah lihat di mana ya, Reverb Nation nggak tahu apa gitu. Radio Moskow psychedelic blues rock gitu kan. Jadi aduh pengen psychedelic ngabret gitu kan, lagu yang kenceng-kenceng. Ngabret itu apa ya? Yang lagunya yang speednya cepet gitu kan. Kayak Radio Moskow mungkin boleh sobat metronom ya. Metronom dengerin tak mungkin gitu ya, influence-nya ada Swiss, Radio Moskow mungkin kan lebih psychedelic ngebut gitulah ya, lebih ke mood itu mas, lebih ke mood sih kumaha. Dia lebih pengen gitu, lagi pengen misalnya lebih pengen yang banyak modulasi gitu kan, tempe pala mungkin gitu. Terus kalau buat Egi sendiri pernah merasakan itu nggak? Enggak sih, sejauh ini dengar banyak musik ya cuma nikmatin aja gitu. Kirain itu Enggak banyak apa gitu, kan kesuges apa gitu. Iya kan biasanya ketika lagi galau, bawanya ini lagunya nih. Kalau galau ya galau gitu. Lagu cinta. keren. Iyalah. Begitu Harus ya. Balance ya. Terus menurut kalian ya, psychedelic stoner ini cocok gak sih kalau dibuat lirik cinta-cintaan yang lebay? Menurut kalian ini Wak ya? Menurut Mungkin kalian? Egi dulu kali boleh ya? Itu kan jago bikin lirik nih. Bisa gitu ya. Coba Bisa gimana? gitu. Bisa dilempar ya. Ya kan bahasa Coba, aja coba. gitu. Ya. Bisa aja sih sebenarnya mah. Lirik mah apa aja sebenarnya. Cuman cara ngemasnya itu. Nah, itu Outputnya gimana nanti kayak cara gimana? ngemasnya? Ya lebih mungkin dari instrumennya bisa dibuat lebih mellow. Nanti citra rasanya hilang dong. Enggak, maksudnya kan heavy juga nggak heavy banget gitu. Oke, terus? Jadi dibuat mellow, terus lirik juga ya bisa dibuat kiasan-kiasan tema-tema cinta gitu lah. Cocok aja ya. Kayak Bisa lagu aja. Resto kali ya, percintaan taunya Ya bukan yang lain cinta kan, lebih deep kepada lagi. manusia, kepada siapa? Nggak ngikutin infotainment. Oh, berarti bisa aja lah ya. Bisa aja lah. Luas lah musik mah. Terus kalau buat dari Jaka sendiri? Siapa setuju sama Egi? Oh, punya pendapat yang beda dong, nggak boleh sama. Ya sebenarnya mah kalau percintaan mah ya kayaknya enggak deh. Ya, Ji, mohon maaf Ji. Ya nggak apa-apa. Oh kan beda kan, kamu tadi sama. Ya. Ini kita masih cocok nggak band-bandan nih? Masih cocok nggak nih band-bandan? Aduh, chemistry-nya kurang ini. Aduh, gimana? Kalau saya pribadi kayaknya enggak sih gitu kan. Emang kalau misalnya ngusung kan sebenarnya emang nggak terlalu psychedelic, nggak terlalu stoner gitu ya kan, emang konsepnya rock. Jadi ya seharusnya mungkin ya liriknya jangan yang mellow gitu kan, sebisa mungkin gitu kan ya. Misalnya emang lagi materinya psychedelic rock, sebisa mungkin bikin psychedelic lah, misalnya kalau misalnya emang harus mengawang-awang tentang misalnya sesuatu yang emang ya gitu-gitu. Gimana gitu-gitu tuh jelasin Ya dong. mungkin seperti kayak ganja atau Aduh, ganja lagi. Ada nggak sih selain itu? mushroom gitu kan, emang kayak zaman dulu juga kan ada lagu siapa tuh yang band Indonesia, Siapa? jangan mengikat ganja, itu lagu siapa sih? Siapa? Lagu siapa sih Wak? Lu siapa? Gimana? Ada, nanti saya coba share link di bawah ya, editor tolong. Ternyata ngeri ya metronom ini ngobrol sama anak band-band ini. Tapi nggak mau dia positif. Si ada band Indonesia itu, Siapa dah? lupa namanya, serius ada.
pokoknya tapi itu lebih ke larangan Iya, dia. larangan. Kalau di Indonesia kan karena emang nggak boleh Iya. di Indonesia kan waktu itu. Nah. Jalan 6 bulan juga. Ya, ya maksudnya sebaiknya harusnya mah jangan lah gitu kalau misalnya emang lagunya si musiknya psychedelic rock gitu. Tapi bisa aja kalau misalnya kayak si Egy tadi apa pakai kiasan ya Ji ya, dikiaskan gitu. Terus punya saran nggak dari kalian berdua untuk para yang nantinya bakal menjadi orang musisi gitu ya? Apalagi yang bakal ngusung genre yang sama kayak kalian, apa sih tipsnya? Waduh, berat bos. Harus ngapain dulu? Terus ritual dulu. Ritual apa ya? Mungkin lebih ke kalau Mas mau bikin band harus sebenarnya harus yang cocok sih Cocok apa orang-orangnya, ya, personilnya orang-orangnya? lebih ke Klop. klub Klop gitu dulu. kan, terus lebih banyak channel lah gitu kan, biar maksudnya kan emang genre ini mah bukan genre yang ibaratnya katanya kasarnya mah besar lah gitu, nggak ada modelnya di acara TV kayak misalnya dulu zaman Dahsyat gitu Ya, nggak ada kan ya. gitu. Ya mungkin lebih banyakin channel dulu gitu kan, jadi biar bisa emang mudah lebih manggung atau Ya. rekaman bla 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 gitu kan. Ya, paling kalau misalnya mau bikin band yang emang kayak gini harus sama lah gitu orang-orangnya, Harus frekuensi lah ya. frekuensi, satu visi misi, band-bandnya mungkin yang dengerin apa sama gitu bandnya, misalnya dengerin misalnya Egy suka Graveyard, saya suka juga gitu, walaupun nggak terlalu gitu kan misalnya, tapi pernah dengar gitu. Oke. Kalau jamming ya masuk gitu kan, Masuk lah ya. enakan gitu. Gitu sih. Kalau dari Egy sendiri, Buat yang main band ya? lu yang main band, Ya perbanyak yang baru mau lah, perbanyak referensi aja sih. berbanyak referensi ya. Terus Udah udah gitu aja. cukup sebenarnya. Tapi Asli. nggak mesti harus ini ya dia apa? Gimana? Misalnya pengen bikin band stoner, dengerin terus lagu stoner Iya. kan ya nggak gitu, soalnya Harus banyak lebih explore lagi lah, Explore lah. bisa aja gitu kan, lagi dari lagu Jepangan gitu kan, Iya. ya kan ada beberapa hari mungkin yang bisa terinfluence, bisa digarap lagi gitu, atau nggak di ya tadi remake lah kasarnya gitu, Oke. dijadiin ala-ala stoner misalnya. Ala-ala stoner lah. Dilambatin kayak apa gitu. Disebut itu stoner sih. Stoner sih. Kalau saya mah stoner bilang. Tapi kalau orang-orang ngomong kayak stoner gitu. Iya, orang bule kali ya. Mungkin ya, kalian kan orang di sini ya. Ya orang Ya, Kalau orang bule lebih benar. iya, kearifan lokal. Kali lokal. Stoner ya. orang Sunda, orang Sunda. Terus dari band-bandan ini sejauh ini kalian masih ngejar apa sih? Kejar materi. Hah? Kejar materi. Udah manggung belum? udah. Serius. Ya mungkin Untuk saat ini. Untuk saat ini mah Kan mungkin kalau misalkan ngomongin uang itu ngalir lah. Ngikutin lah. ya kalau udah gede gitu kan ya. Iya, tinggal. ngikutin. Mungkin lebih ke ini aja sih, pengen munculin album dulu lah, mini album seenggaknya gitu. Ada sesuatu gitu kan, suatu karya yang bisa dinikmatinnya. Banyak kan kalau sekarang di SoundCloud udah jarang gitu ya, orang juga yang pakai SoundCloud, dengerin di SoundCloud. Iya. Seenggaknya ada misalnya Spotify, YouTube, di mana lah ya. Platform-platform yang memang banyak dipakai orang gitu. Terus Ya sama, pengen punya karya lah. punya karya. Nggak cukup. Nggak perlu terkenal juga nggak apa-apa. Yang bener. Yang bener nih. Yang bener nih. Serius. Yang bener gini. Berarti kita udah nggak cocok nih. Ya nggak apa-apa itu. Bonus lah terkenal. Kan terus di apa ya? Menurut kalian ya, salah nggak sih ketika kalian band-bandan terus ada sangkut pautnya dengan materi, bakal menjadi suatu perpecahan nggak buat kalian? Kan kita nggak ada yang tahu ya, mungkin berapa tahun nanti Yesit bakal jadi gede kan, pasti ada aja permasalahannya gitu kan, entah itu soal materi ataupun apa. Bisa nggak sih kalian menanggulangi itu semua? Kalau saya pribadi mah let it flow aja lah gitu ya sebenarnya. Flow aja lah ya. Gimana nanti itu mah kan masalah udah gede, misalnya nanti ada bentrok ininya mah ya nanti aja lah gitu. Sekarang mah ya gimana caranya punya karya dulu bisa didengerin banyak orang gitu. Gimana caranya? Ya mungkin itu mah
nanti lagi lah gitu dipikirinnya. Nanti lagi lah itu mikirannya. Iya, mikirnya nanti lagi. Mungkin kayaknya ini aja susah ya. Bikin karyanya juga lumayan. Ya, jalan berapa? 2 tahun. 2 tahun kesendet corona gitu kan, dia kan PR banget. Tapi kalian belajar di mana sih ketika kalian tadi apa katanya home recording ya? Iya. Siapa sih yang ini? Oh, mungkin di sini bisa disebut gak sih namanya? Enggak boleh, Boleh ya? nggak sih? Nggak boleh sih kayaknya ya. Nggak boleh ya? Orangnya nggak ada soalnya. Ada lah teman. Ada lah. Cuman yang emang bisa Sebagai apa dia itu? drummer kita ya. Drummer. Ya sekaligus sound engineer mungkin ya. Engineer ya. Amin. Ya si segala bisa lah kasarnya. Segala bisa, wih. Berarti ngeri juga ya gitu. Nggak terlalu sih Kenapa nggak sebenarnya. diajak aja? Enggak, jangan norak. Jangan. Teman sendiri lah. Enggak, kebetulan yang bisa datang juga berdua. Berdua ya. Oh berarti yang semua ngatur musiknya mungkin dia mungkin ya. Yang lebih ke ngebantuin Ngebantuin nge-recordnya gitu. lah ya gitu. Kan ya emang karena lebih enak di home recording sih menurut saya pribadi. Jadi emang lebih tahu karakteristiknya, misalnya kurang ini nih, yang gitar ini kurang ini gitu kan, masih lebih leluasa gitu kan. Yang kalau misalnya di rumah kan waktu juga mungkin banyak, terus nggak terbatas oleh duit gitu kan. Kalau misalnya di record yang studio kan bayar gitu kan, terus ada jamnya gitu. Kalau di rumah kan masih bebas lah gitu. Jadi lebih enak. Lebih enak lah ya kalau recording itu. Nggak begitu ngeluarin banyak duit ya. Iya, terus lebih banyak interaksinya kan gitu, jadi Tapi tahu lah gitu. hasilnya gimana hasilnya? Pernah nggak jadi suatu perdebatan kok gini sih anjir? Ya mungkin Kok kan gini sih? Sering. Kapas. Sering. ya kayak gitu. Kayak ketawa sering ya. Sering. Wajar lah ya. Itu udah hal umum sih pasti Wajar, gitu ya, pasti. karena emang kan balik lagi mungkin recordingnya juga nggak kayak di studio gitu kan, alat-alatnya mungkin ya lebih kasarnya seadanya gitu ya. Seadanya. Gitu maksudnya nggak terlalu bagus juga kan. Seadanya yang menjadikannya ada lah ya. Gitu. Sakit ge uyuhan gitu. Iya. Gimana cara memaksimalin si yang ada itu gitu. Oke. Nah, yang mungkin ya gara-gara itu mungkinnya jadi agak sulit nanti di situ. Mungkin kurang hasilnya kurang memuaskan gitu. Makanya lebih ditata lebih baik lagi lah gitu, kesana lebih dikemas lebih bagus lagi gitu, nyari-nyari lagi supaya emang bener lagunya emang pas gitu kan dengan misalnya genrenya. Terus kan si Skydelic ini kan stoner juga. Kalian pernah nggak sih ngerasain susahnya nyari sound gitar lead atau rhythm gitu untuk nyatin? Pernah nggak sih di posisi itu atau sering? Ataupun sampai sekarang belum dapat soundnya? Sering. Soalnya kan Skydelic itu pusing lah istilahnya gitu kan. Banyak modulasinya gitu kan. Itu cara ngebalance ini gimana sih biar ngeklik gitu loh? Ya itu mah masing-masing gitu ya, jadi emang lebih gimana ya berarti Ji? Kalau aja kan ini metronom pada tahu gitu kan soal ini, jadi tahu lah. Mungkin lagi lebih expert gitu ya di situ. Enggak Coba sih, boleh enggak expert jelasin? juga. Ini mah berdasarkan pengalaman sendiri aja. Coba gimana? Ya jadi gimana ya, sering banyak gaming aja sebenarnya, itu aja sih. Biar tahu karakter sound. Iya, Biar tahu karakter soundnya ya. Tapi udah dapat. Gaming, briefing kayak gitu. Beberapa ada yang dapat, beberapa ada yang belum. Pernah menjadikan suatu perdebatan nggak sih sound itu menurut kalian? Pasti. Soalnya kan itu susah banget lah menurut gua mah gitu. Si genre ini tuh gitu kan. Karena ya mungkin kalau saya pribadi kan matoknya kalau band stoner gitu kan ya. Berarti identik dengan fast gitu kan. Fast lah yang busuk gitu. busuk kan. banget lah soalnya Masih gitu enak kan. gitu Masih kan. enak ya. Kalau dengerin kan enak gitu ya. Lagu-lagu orang kan oh gini fastnya segini. Nyoba, tapi kan ketika nyoba kan mungkin beda alat apa gimana gitu kan. Jadi emang nyari si itunya agak susah gitu kan. Terus ketika misalnya riffnya kita emang misalnya fastnya yang band Sleep misal gitu ya, lebih pelan kan gitu mainnya. Ketika kita bikin yang cepat si temponya nggak kayak pas itu ternyata jadi hancur gitu kan. Misalnya sifatnya jadi ngolok gitu kan, soalnya kan busuk banget gitu ternyata. Gimana caranya gitu kan. Gitu. Jadi ibaratnya lebih ngulik di situnya sih gitu. Yang sulitnya itu gitu. Yang sulitnya itu. Ketika misalnya lagi dikomboin lagi sama si gitar satunya gimana nih biar sinkron misalnya gitu. Paling
Kalau untuk basis mah aman-aman aja ya kayaknya. Gimana basisnya juga masih. basis Kayaknya masih sakit hati karena ditendang deh. Jadi kita di basis. Padahal mau ngejelasin banyak gitu. Tapi dah aing teh basis. aman Aman mulu. Aman. Gak ada Nggak kerasa ya. Udah banyak yang dijawab juga dari Bro Egi, Jack. Terus nggak kerasa juga lah, ini udah di penghujung akhir acara ya. Aduh. Ya kan? Bahasan kali ini seru banget, parah. Semoga bisa menambah wawasan lah untuk para metronom semuanya. Dapat ilmu juga dari Bro Egi, Bro Jaka, Jack, ya kan. Terus ya mungkin segitulah dari gua, Van Fadel. Udah cocok belum jadi host? mantap bintang 5 bos. Betul. Ya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata juga. Mau ucapin terima kasih banyak untuk metronom yang terus dengerin kita sampai akhir pokoknya mah. Jangan lupa untuk terus dengerin Metrum Radio ya. Aplikasi Android ataupun website di metrum.co.id ya kan. Oke, saatnya saya Ivan Fadel Gunawan mohon pamit. Untuk Bro Egi, Jaka juga semuanya pamit undur diri. Semangat untuk kalian dan maju terus permusikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.